Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ketika saya kembali dari stasi, saya berjumpa dengan dua perempuan muslim yang mengalami kecelakaan tunggal di tengah jalan. Awalnya mereka agak canggung ketika saya menawarkan diri untuk mengantar mereka ke puskesmas. Tetapi saya tetap menawarkan pertolongan itu kepada mereka. Salah satu alasan mengapa saya tetap menolong mereka karena saya teringat akan kisah orang Samaria yang baik hati. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Cinta kasih dari orang Samaria begitu nyata. Ia tidak sekedar berteori tentang kasih, tetapi dia mewujud nyatakan kasih di dalam perbuatannya. Bahkan ia menolong orang yang sekarat di pinggir jalan sampai tuntas. Permenungan inilah yang mendorong saya untuk menolong kedua perempuan muslim tersebut sampai tuntas. Di dalam bacaan pertama, Musa mengatakan kepada bangsa Israel agar mereka mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan mereka. Dasar dari cinta kepada Allah ialah karena Allah telah lebih dahulu mencintai umatnya. Dan kasih Allah itu bukan hanya perasaan, melainkan suatu perbuatan nyata. Bacaan kedua menerangkan bahwa cinta Tuhan itu nyata di dalam diri Yesus sebagai Imam Agung. Ia rela mempersembahkan dirinya sendiri untuk menebus dosa-dosa manusia. Pengorbanan Kristus adalah bukti cinta yang nyata dari Tuhan. Sedangkan di dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan tentang hukum kasih, yaitu mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu, juga dengan segenap kekuatanmu. Dan juga mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Teks ini hendak memperlihatkan bahwa mengasihi Allah juga berarti harus terwujud dengan mengasihi sesama manusia tanpa pamrih. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan ketiga bacaan ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, jika kita mengatakan bahwa kita mencintai Allah, maka pada saat yang sama kita harus mencintai manusia yang adalah ciptaan Allah. Dalam arti tertentu, kualitas iman kita tidak hanya ditentukan dari seberapa rajin kita berdoa dan masuk gereja, tetapi juga seberapa besar cinta kasih yang kita taruh di dalam setiap perbuatan kita. Santa Teresa dari Kalkuta pernah mengatakan, tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Kedua, iman, cinta kasih, dan perbuatan adalah satu kesatuan. Saya suka mengutip lagi kata-kata Santa Teresa dari Kalkuta. Beliau mengatakan, jika kita berdoa, kita akan percaya. Jika kita percaya, kita akan mencintai. Dan bila kita mencintai, kita akan melayani. Itu artinya, proses akhir dari iman ialah perbuatan atau pelayanan. Karena itu, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang beriman, maka iman itu harus diwujudkan dalam perbuatan nyata. Ketiga, terkadang manusia berpikir bahwa kita berbuat baik
supaya Allah membalas semua kebaikan kita. Pemikiran ini adalah pandangan yang keliru, karena justru Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus membalas kebaikan Allah itu dengan cara berbuat kasih kepada sesama manusia. Bahkan dengan berbuat kasih kepada sesama, kita sedang terlibat dalam pekerjaan cinta kasih Allah. Oleh karena itu, mengasihi dengan segenap hati harus dimaknai sebagai suatu perbuatan yang datang dari hati yang tulus, bukan dari keterpaksaan. Tuhan memberkati kita semua.